Budaya informasi. Budaya informasi dapat didefinisikan sebagai nilai, sikap, dan perilaku yang mempengaruhi cara pegawai pada semua level dan dalam arti organisasi, mengumpulkan, mengorganisir, memproses, berkomunikasi, dan menggunakan informasi. Ada 4 budaya informasi. Yang pertama, budaya fungsional, yaitu manajer menggunakan informasi sebagai sarana latihan mempengaruhi atau berkuasa atas orang lain. Yang kedua, budaya berbagi. Manajer dan pegawai saling mempercayai untuk menggunakan informasi khususnya tentang permasalahan dan kegagalan untuk peningkatan kinerja. Budaya bertanya, di mana manajer dan pegawai mencari informasi yang lebih baik untuk memahami masa depan dan cara mengubah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dengan kecenderungan atau tren masa depan. Yang terakhir, budaya penemuan, di mana manajer dan pegawai terbuka untuk kawasan baru tentang krisis dan perubahan radikal dan mencari cara untuk menciptakan peluang daya saing. Strategi bisnis. Dalam banyak kasus, pengelolaan informasi yang efektif jauh dari keterus-terangan. Yang pertama, informasi berada pada berbagai library elektronik dan milik database pada berbagai platform teknis yang tidak terintegrasi atau tidak mudah diakses. Yang kedua, beberapa informasi adalah berbasis komputer dan terstruktur dengan baik, tersimpan dalam database dan aplikasi terpusat. Beberapa tidak terstruktur dan tersimpan dalam berbagai PC yang berdiri sendiri dan tersebar. Yang ketiga, informasi yang dibuat untuk tujuan yang berbeda oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda dan berdasarkan definisi yang beragam atau berbeda yang mengakibatkan banyak konflik dan tidak konsistensi. Ada jaminan memenuhi persyaratan informasi dan sistem warisan yang dibutuhkan integrasi dengan aplikasi dan paket yang baru. Yang terakhir, pertukaran informasi yang kompleks atau rumit ada di seluruh batas organisasi, terdiri dari campuran elektronik berbasis kertas dan komunikasi verbal. Budaya informasi. Budaya informasi dapat banyak perusahaan diganggu oleh kualitas informasi yang buruk, yaitu banyak manajemen tidak sadar akan kualitas informasi yang mereka gunakan dan sering salah asumsi karena komputer informasi tersebut sangat akurat. Yang kedua, pada level operasional, informasi yang buruk mengarah kepada ketidakpuasan pelanggan dan biaya yang meningkat. Yang ketiga, informasi yang buruk dapat menyebabkan dalam efek yang halus dan tidak langsung. Yang keempat, informasi yang tidak akurat membuat produksi tepat waktu dan kemandirian kerja tim menjadi tidak mungkin. Yang kelima, informasi yang buruk dalam keuangan dan sistem pengelolaan lainnya berarti manajer tidak efektif mengimplementasi strategi bisnis. Sementara beberapa informasi yang dikelola dengan ketat, pengguna akan mengumpulkan informasi dari informal serta sumber-sumber formal. Informasi formal tidak dapat dikelola dengan cara yang sama diatur. Kebutuhannya adalah untuk lingkungan dalam organisasi yang kondusif untuk meningkatkan perilaku yang sesuai di antara karyawan mengenai informasi, dan itu dilakukan oleh karyawan dalam bisnis tidak otomatis. Dan itu sementara beberapa informasi yang dikelola dengan ketat, pengguna akan mengumpulkan informasi dari informal serta sumber-sumber formal. Informasi formal tidak dapat dikelola dengan cara yang sama diatur. Kebutuhan dengan fasilitas akses yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berwenang. Pada saat yang sama, harus diakui bahwa banyak informasi yang digunakan oleh karyawan dalam bisnis tidak otomatis dengan fasilitas akses yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berwenang. Pada saat yang sama, harus diakui bahwa banyak informasi yang digunakan oleh karyawan dalam bisnis tidak otomatis
dan itu sementara beberapa informasi yang dikelola dengan ketat, pengguna akan mengumpulkan informasi dari informal serta sumber-sumber formal. Informasi formal tidak dapat dikelola dengan bersama-sama. Manajemen informasi mewujudkan kebijakan, ketentuan, organisasi, dan serangkaian kegiatan komprehensif yang terkait dengan pengembangan dan mengelola sumber daya informasi. Efektivitasnya bergantung pada implementasi kebijakan yang koheren yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang kualitas yang baik, akurasi, dan ketepatan waktu dengan biaya yang sesuai. Diminta untuk mendukung dan meningkatkan manajemen pengetahuan. Namun, sifat dari pengetahuan berarti bahwa pola pikir yang berbeda diperlukan dalam manajemennya dibandingkan dengan mengelola informasi. Ada argumen di mana pengetahuan sendiri tidak dapat dikelola dan hanya konteksnya yang bisa. Meningkatnya pengakuan akan pentingnya daya saing pengetahuan dan hubungan yang dianut antara informasi dan pengetahuan telah melihat banyak menjadi Chief Information Officer atau CEO dan Direktur IT diminta untuk mendukung dan mendorong inisiatif pengetahuan dalam organisasi mereka, terutama ketika teknologi muncul. Semua organisasi adalah mengubah informasi menjadi pengetahuan yang segera digunakan untuk mempengaruhi hasil tindakan dan bisnis. Keduanya, baik informasi dan pengetahuan, pada yang sama, terkait namun cukup berbeda. Inovasi misalnya tidak hanya menuntut informasi tetapi juga penerapan aplikasi pengetahuan dari berbagai sumber. Informasi dapat dianggap sebagai pengetahuan eksplisit, tetapi banyak pengetahuan diam-diam dan pribadi membuatnya sulit untuk diidentifikasi, ditangkap, disimpan, dan disebarluaskan. Fakta atau pengamatan mentah dengan informasi yang biasanya digambarkan sebagai data dalam konteks yang telah diberi arti. Namun tantangan untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pengelolaan informasi. Sifat informasi bisnis dapat memerlukan pengelolaan dan telah berubah beberapa tahun terakhir, dan terutama angka dan teks menjadi termasuk image, picture, grafik, dan multimedia. Pergeseran dari informasi ramping hingga lebih kaya menghadirkan tantangan baru bagi tradisional peran manajemen informasi. Manajemen informasi juga dapat menjadi dasar bagi banyak model bisnis berbasis internet baru. Data adalah bahan mentah informasi.